Oke, YouTuber pemula. Ini dia 3 tipe kreator yang bakal viral di tahun baru ini. YouTuber pemula, kalau kamu lagi nyari-nyari niche atau nyari-nyari kategori, apa sih yang mesti gua kerjain untuk channel barunya gua? Video ini cocok buat kamu. Dan juga buat kamu yang mungkin udah lama nge-YouTube ataupun juga nge-TikTok ataupun bikin Instagram, tapi views-nya nggak naik-naik, subscribers nggak naik-naik, ataupun followers-nya nggak nambah-nambah, ini cocok buat lo. Mungkin ini saatnya kamu ganti niche. Hari ini gue akan share 3 niche yang gue prediksi bakal viral di tahun ini ya. Dan ini kelihatan dari pergerakan channelnya ya. Dan menurut gue ini salah satu tren yang harus diikutin ya, terutama buat kalian yang baru, mumpung kamu belum mulai channel. Nah, Pak, kalau saya udah ada channel yang existing gimana? Nah, mungkin kamu bisa ambil beberapa hal dari sini yang bisa kamu mix and match buat beberapa konten-kontenmu. Siapa tahu aja ya kan, ini juga bisa naik. Dan ini naiknya nggak main-main guys ya. Bukan cuma puluhan ribu views, bukan cuma ratusan ribu views, bahkan bisa jutaan views. Dan juga followers yang naiknya benar-benar gila-gilaan ya. Ada yang udah sampai jutaan hanya dalam waktu singkat aja. Gimana guys? Tertarik? Penasaran juga? Mau belajar juga? Buktinya mana Pak? Oke, gua kasih lihat satu buktinya ya. Lu lihat yang channel ini guys ya. Hanya dalam waktu 30 hari terakhir, followersnya naik atau subscribersnya naik 60.000 guys. 60.000 ya. Kalau kamu lihat estimated monthly earning-nya 4.600 sampai 73.000. Wow, gila ya. Oke, jadi ini nggak main-main guys ya. Dan juga dalam waktu singkat udah naik ke ranking di Indonesia 251, top 251. Ini nggak gampang guys ya. Jadi menurut gua ini salah satu yang perlu kamu pelajarin. Gimana? Wow banget bukan? Nah, kamu kepengen punya juga nggak channel yang sesukses ini? Kalau mau, langsung dikasih like sekarang ya guys ya. Karena kalau video ini nanti bisa dapat 500 likes, gua akan bagi-bagi nih tiket ke webinar gua ya kan, yang terbaru yaitu YouTube Content Revolution yang gua adakan 1 bulan sekali. Cara ikutannya gampang banget guys, oke? Langsung aja diklik like sekarang, kemudian langsung join ke komunitas Teknobi di sini, ya kan? Dan kemudian kamu tebak aja ya jumlah views video ini dalam 7 hari ke depan tuh dapatnya berapa. Dan nanti yang menang adalah yang tebakannya paling deket dengan jumlah views dari video ini di dalam 7 hari ke depan, oke? Terus kamu boleh komen lo sebanyak-banyaknya, asik kan? Dan buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja klik linknya gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen ya. Nanti ada kupon khusus buat kamu, khusus subscribersnya Michael Sugiarto. Langsung aja sekarang kita belajar gimana caranya jadi konten kreator sukses bareng dengan gue, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, ini adalah 3 tipe konten kreator yang bakal viral di tahun ini. Nah, ini adalah contoh-contoh yang akan gue tunjukkan kepada kalian. Jadi kalian bisa punya referensi ya. Kira-kira kalau gue mau bikin channel kayak ini, masa depannya gimana? Dan menurut gue ini trennya lagi naik down guys. Jadi kalau misalnya kamu pas banget nih, lagi bikin channel baru, atau mungkin kamu lagi di di persimpangan jalan, ini channel lama gue nggak jalan, gue pengen bikin channel baru seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin cocok buat kamu. Oke? Yang pertama adalah kreator motivasi Gen Z. Wah, motivasi Gen Z kayak apa tuh Pak? Jadi ini ada beberapa contoh ya, oke? Nih gua kasih lihat yang pertama dulu nih. Oke, langsung aja kita ke contoh yang pertama ini dari channel YouTube namanya Pertajam Pola Pikir ya. Sekarang udah 130.000 subscribers, baru 39 video. Wow, ya luar biasa guys. Dan ini videonya long semua loh guys ya, nggak ada shortsnya ya. Jadi menurut gua ini pencapaian yang oke ya. Nah, di sini kalau kamu lihat ya videonya nih ya, ini yang paling populernya ditonton 1 juta penonton setahun lalu, 29. Setahun lalu yang nonton masih hari ini 29 view per hour. Ini 500.000 yang nonton masih 26 view per hour ya kan. Ini 4 bulan lalu yang nonton masih 10 view per hour. Kalau lihat yang terbarunya, ini guys ya, lihat ya. 105.000 ditonton 5 hari lalu. Jadi per hari ini masih ditonton 471 view per hour. Sejam yang nonton 471 orang guys. Jadi kalau buat kalian yang bingung kenapa gue nggak dapat views ya, ini coba, ini bener-bener perlu dipelajarin, bener ya. Ini 124 view per hour 10 hari lalu, masih banyak yang nonton, oke? Nah, ini kalau ngomong tentang tentang motivasi Gen Z, sebenarnya ini ya sebenarnya tentang motivasi, tapi juga ada kayak fakta-fakta kayak gini ya, melek fakta, cerita dunia, life skills ya kan, yang dikemas dalam bentuk konten yang disukai oleh Gen Z. Seperti apa sih disukai oleh Gen Z? Oke, langsung aja kita lihat ya. Yang ini yang paling baru dah. Lu pernah nggak nih, lagi asik-asiknya lihat video yang isinya beneran edukatif sharing ilmu dan niatnya bagus gitu buat mengedukasi SDM kita, tapi pas lu buka kolom komentarnya nih, lu nemu ada orang yang menghujat konten itu. Terus lihat ya guys ya. Jadi ini sebenarnya isinya itu apa ya? Isinya tuh ya edukasi gitu ya. Tapi ngemasnya itu asik ya, asik buat anak-anak Gen Z. Dan kalau ngomong Gen Z, ini bukan cuma Gen Z yang yang 20 tahun ke atas ya. Gue ngomong ini specifically Gen Z yang umurnya masih belasan tahun. Anak-anak SMP, SMA sama kuliah semester 1, semester 2. Itu anak-anak yang
paling apa ya? Yang paling kepo biasanya. Bener gak ya? Oke. Kalau kamu anak Gen Z ya kan, atau kenal anak Gen Z, bener gak ya? Coba di komen ya, gue pengen tahu ya. Apakah bener umur-umur segitu kita paling kepo? Kita pengen tahu tentang dunia. Kita pengen tahu tentang fakta-faktanya. Dan kita juga saking keponya ya kan, kita juga mengomentari, komen, share dan lain sebagainya ya kan, bahkan nonton sampai habis model kayak beginian. Dan ini menurut gua asik ya. Jadi kalau fakta itu bisa dikemas seperti kayak gini, ini asik banget. Karena kenapa? Enak dan gampang dicerna, gampang dinikmati. Bahasa yang dipakai lu lihat ya di awal ya, itu sangat-sangat Gen Z banget ya. Oh, ini lagi Dokter Tirta pakainya ya. Kita lanjut. Indahnya, yang isinya agak jauh dari selangkangan atau drama, malah lebih rame dan lebih netizen kita yang dengan entengnya ngatain orang yang bikin konten edukasi. Mereka nggak mikirin dampaknya. Ya, jadi nyantai ngomongnya. Dikit aja bikin mereka merasa bodoh tuh. Mereka malah defensif atau membela diri dengan cara bukannya belajar, malah menghujat. Nah, gitu guys ya. Jadi ini dia ngomong dari sisi kacamata anak Gen Z yang demen belajar. Menarik ya guys ya. Ini salah satunya ya. Dan ini sebenarnya ngajarin secara nggak langsung dengan gaya dan model edukasi Gen Z ya kan, menurut gue asik banget ya. Dan ini seharusnya bikin lebih banyak. Makanya kenapa gue kepengen lu bikin juga model kayak gini ya. Lu bisa belajar lah ya. Nah, ini modelnya yang tanpa muka ya guys ya. Jadi bisa dibikin pakai muka dan tanpa muka. Pakai muka dan tanpa muka ya, betul. Oke. Sekarang gue akan kasih lihat satu channel lagi yang pakai muka. Dan ini lagi naik daun menurut gue. Cuman sayangnya di YouTube belum naik daun guys. Nah, ini nama channelnya Eva Alicia ya. Nah, ini gue suka karena orangnya cantik dan kemudian dia pinter banget gitu ya. Maksudnya well, thinking ya, anak Gen Z dan out of the box kadang-kadang ngomongnya ya. Dan asik lah pokoknya. Nih, kalau kamu lihat, dia tuh udah gede banget sebenarnya di TikTok. TikToknya tuh udah 3,5 juta followers dan udah centang biru guys ya. Kemudian dia punya ini apa? Dia punya Instagram juga udah 910.000 followers, udah centang biru juga, oke? Nah, kalau lihat Instagram yang nggak main-main ya guys ya, 1 juta, 6 juta, 290.000, 395.000, ini nggak gampang loh guys. Kalau di Instagram bisa sampai 6 jutaan, ya kan? Ini dia punya potensi banget, gue bilang, untuk berkembang di YouTube bisa jauh lebih gede, apalagi YouTube Shorts-nya. Ini ngeri upload-nya sebenarnya, ya. Kita lihat sekarang ya, videonya kayak apa. Contoh misalnya videonya yang ini deh. Ini sorry, ada lagu copyright ya guys ya. Tapi intinya dia ngomong, ya kan? Udah biasa aja lah, suka nggak suka sekarang kita hidup di zaman dimana kita butuh social currency, ya kan? Orang-orang lebih sering update kebiasaan mereka, update LinkedIn mereka, taruh kontak di bio Instagram. Ngerti ya? Oke, jadi cara si Eva ini ngomong ya, ini kayak apa ya? Kayak temen gitu guys ya, kayak temen lu yang quote unquote lebih pinter, lebih wise daripada lu, tapi umurnya sama. Pernah nggak kamu punya teman kayak gitu ya? Jadi punya temen yang seumuran gitu ya, tapi orangnya kelihatan lebih wise, lebih mature, lebih ini. Kayak gini guys ya. Jadi lu memposisikan diri lu seperti itu. Pak, tapi saya memang udah lebih senior, lebih tua, ya nggak kenapa. Kalau lu memangnya udah lebih senior, lebih tua, mungkin lu umur 20, 30, 40, bahkan 50 ya kan. Ya silakan, nggak kenapa. Gaya lu kayak gini, nggak masalah kok, ya kan. Yang penting bisa diterima oleh anak-anak yang Gen Z gitu ya. Jadi kamu bisa ngomong asik aja gitu ya. Dan ada banyak orang-orang yang berhasil seperti ini. Jadi ini menurut gua salah satu kategori ya kan, atau tipe kreator yang bakal sukses di tahun 2025 ini ya. Nah, coba kamu cek ya kan, kira-kira kamu bisa nggak bikin seperti ini ya. Kalau misalnya kamu memang orangnya seneng ngomong ya kan, seneng memotivasi, dan kamu punya wawasan yang cukup luas ya kan, udah dicobain aja ya. Menurut gua nggak terlalu susah ya kan, dan juga jangan terlalu formal ya. Bahasanya itu dibuat seasik mungkin ya, seperti anak-anak Gen Z. Karena mereka adalah generasi yang paling penting untuk bisa memviralkan video-videomu. Oke, 3 tipe kreator yang bakal viral di YouTube ataupun juga di TikTok dan Instagram di tahun ini adalah ini guys ya. Tipe selanjutnya ini menurut gue ini sebenarnya udah cukup lama ya, tapi belakangan ini lagi naik lagi nih. Kenapa nih? Gue kasih lihat beberapa contoh ya. Ini adalah tipe kreator real crime stories. Nah, ini beda ya guys ya dengan cerita horor. Ini real crime stories. Jadi ngambilnya itu kayak crime stories. Dan ini menarik menurut gue ya, karena banyak orang tuh suka dengerin cerita gitu ya, cerita apalah yang heboh, yang lebay kayak gitu-gitu. Dari dulu sebenarnya udah seneng ya, cuman belakangan ini kayak lagi naik lagi gitu. Dan menurut gue ini nggak terlalu susah, karena kenapa? Beritanya banyak di internet ya, kamu tinggal cari aja ya kan, dan kemudian kamu tinggal ngomongin aja dengan gaya dan bahasanya kamu ya. Cuman susahnya adalah
kalau kamu nggak suka dengan cerita-cerita seperti ini, benar kan ya? Jadi kamu sendiri harus suka ya. Nah kemudian kalau kamu mau ngambil cerita juga kamu bisa ngambil dari cerita yang udah diceritain sebelumnya. Loh Kak, emang boleh bikin seperti itu? Ya boleh. Kenapa? Ya kan? Yang penting ceritanya itu dibawakan oleh gayanya kamu yang beda gitu ya. Oke, sekarang langsung aja kita lihat beberapa channel ya. Ini ada satu channel namanya Rizka Wadiono. Ada yang tahu Rizka? Oke, halo Bang Rizka, apa kabar ya? Rizka ini cewek apa cowok ya? Gue sendiri belum lihat. Ini di riset ya. Tapi gue kasih lihat di sini nggak main-main guys. Rizka ini cowok ternyata. Iya, oke. Nah. Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang sempat gempar di tahun 2003 sampai 2007 lalu ya. Ini soal apa yang Ini editannya asik ya guys ya. Oke. Bukan orang ini yang padahal dia nih ya sebagai lulusan dari University of Houston di Texas yang justru isi mertuanya yang sebagai bos di perusahaan tempat dia kerja di Jakarta. Bukan ini udah penasaran gue nih. Siapa nih, kurang ajar banget nih orang ya. Masa mertuanya dihabisin sama dia? Gendeng. Wah ini guys. Lihat ya, 4 hari lalu udah hitungnya 179.000 guys. Oke. Wah ini sampai perkawinannya. Ini ngerisetnya jago sih ya guys. Jadi salah satu menurut gue yang hebat tuh ya. Setelah menghubungi mereka berdua, mereka pun langsung datang dan nemuin Acin di tempat persembunyiannya. Di situ Acin pun langsung menjelaskan niatnya, bahkan minta dan ini kayaknya bukan cerita yang baru ya guys. Jadi ceritanya udah lama sebenarnya, ya, tapi diceritakan ulang. Gua nggak tahu dia mungkin dapat dari mana ya? Mungkin dapat dari Pos Kota. Ada yang masih lihat Pos Kota di sini? Itu banyak tuh ya guys ya. Cerita-cerita kayak gitu ya, bejibun ya. Lu ngabisin satu koran aja, itu mungkin udah jadi bahan buat setahun guys. Satu koran aja itu bisa udah bahan setahun ya guys ya, serius beneran ya. Jadi untuk ngomongin ininya cukup mudah menurut gua. Dan juga kalau misalnya dari koran, dari apa ya, mungkin udah ada beberapa footage, foto-foto gitu kan. Itu udah tinggal ditaruh aja buat bahan. Jadi ini asik sih menurut gua ya. Dan gayanya ngomong kemudian ditambah dengan editan itu membuat ini lebih sensasional lagi ya. Coba kita lihat ya. Siam untuk menghabisi 3 targetnya satu persatu dengan nawarin imbalan sebesar 4 juta untuk mereka. Nah, jadi konsepnya juga ya, lu perlu bikin kayak apa ya? Kayak ini mencekam. Ini berarti copywritingnya mesti cakep ya kan? Di awal hooknya, copywriting, kemudian editannya juga ya. Klek, klek, klek kayak gitu ya. Benar-benar kayak jurnalistik banget. Kemudian lagu backgroundnya juga, tapi gampang ya. Lagu background lu bisa cari di mana-mana ya kan? Dan ada banyak banget menurut gue yang bisa apa ya? Membuat suasananya seperti ini. Kemudian kamu lihat juga dari segi tempatnya ya, sengaja memang dibikin kayak vignette gitu agak gelap-gelap. Jadi ini bikin suasananya lebih mencekam. Dan ini rame ya. Makanya gue bilang ya, lu perhatiin nih tadi. Oke, ini gila guys ya. Populernya berapa nih? 3,4 juta ditonton guys setahun lalu nih ya. Tuh, nggak main-main, jutaan views guys ya. Hanya dengan begini aja ya. Hanya lagi. Nggak hanya sih. Ini memang apa ya? Memang perlu riset sih, ya ini gua acungi jempol ya. Bang Rizka, oke. Alright, next, ada lagi. Hirotada Radivan. Wah, ini guys, ini juga Ciami TOP BGT. Kenapa? Ini gua ngelihat kaget guys ya. 22 jam lalu yang nonton udah 449.000 guys ya. Siapa di sini yang fansnya Bang Hirotada juga nih ya. 11.500 views per hour. What? Damn, ini keren banget men. Ini keren banget serius ya. Lihat ya. Ini yang baru loh guys ya, yang 2 hari lalu 900.000, 4 hari lalu 1 juta, 7 hari lalu, jadi kayaknya setiap 2 hari ya. Pelakor Gundik Gayung Ping, pinter ya, dia ngambil lagi rame. Kemarin kan lagi rame nih, ya kan, Gayung Lope Ping, tau kan? Kamu yang nggak ngikutan TikTok mungkin nggak ngerti, ada Jennifer Agnez ya kan, diselingkuhin, ya kan? Jadi bukan, ya dia diselingkuhin, suaminya ini, pelakornya itu, dia julukin pakai gayung Lope Pink. Kenapa? Sebenarnya bukan pakai gayungnya, dia pakai baju pink ketika ketangkep basah dan divideoin ya guys ya. Oke. Dan yang gilanya Jennifer Agnez dilawan. Waduh, Jennifer Agnez dilawan, hancur langsung ya kan. Langsung heboh sejagat TikTok ya kan, mungkin sampai Instagram dan sebagainya semuanya pada tahu ya kan. Akhirnya viral banget. Makanya ini begitu diambil ini juga wow 1.100 view per hour per hari ini guys, masih ada yang nonton. Baru seminggu yang lalu dibikin ya. Jadi dia ngambil beberapa cerita tren juga ya. Ini keren menurut gua. Coba gua penasaran juga nih Gayung Lope Pink. 26 menit guys. Wow. 26 menit. Kenapa iklannya Jepang ya? Mungkin gara-gara gua kemarin ke Jepang kali. Awalnya aja udah kayak gitu. Keren. Membacakan cerita yang dikirim oleh teman-teman semua melalui email tanpa adanya penambahan apapun dari ceritanya. Oh, ini dikirimin temen ya?
Bikin temennya dikirimin apa fans-fansnya nih. Halo majikan, welcome back to teman cerita nih ya. Gua nggak nyangka sama sekali. Kalau tadi kan misterius kriminal kayak kesannya tenonenot. Lu ini kayak di dapur, guys. Hah? Ini kayak di dapur si Hirotada nih. Bentar lagi puasa, nggak terasa ya. Tapi kalau puasa nih saatnya kita bisa sekalian lihat gitu kan. Iya, malah promosi Teh Tongci lagi ya. Coba kita lihat ya. Mimpi aja lupakan. Nah pokoknya tiap hari kalau si ayah ini mulai digelap-gelapin nih. kerja, biasanya tuh ya jadwalnya jam makan siang pasti pulang ke rumah buat makan siang di rumah, makan masakannya ibu. Udah hari-hari mah biasa begitu. Tapi ini kok lama-lama si ayah nih bilang sibuk mulu kagak bisa pulang gitu, sampai malam malah pulangnya. Karena tuh di hari Jumat ditelepon sama ibu nggak dia. Si ayah ternyata kayak abis baru beli cincin dari toko emas yang dia masukin itu. Abis itu cincinnya dia masukin ke kantong celana. Cuma pas mau keluar toko gitu kan langsung kepergok sama ibu sama anak-anak ya. Nah hal itu tuh nggak dibahas tuh. Ayah langsung bilang kayak yaudah yuk pulang gitu. Yuma sendiri sempat bingung kayak, ayah ngapain beli cincin lagi buat siapa? Atau ini kayaknya ceritanya fiksi ya. Ceritanya fiksi, dikirimin dari fansnya atau mungkin dia cerita sendiri, mungkin bikin pakai ChatGPT, kita nggak tahu ya kan. Tapi intinya ya kan, diceritakan dengan gayanya dia yang menarik ya. Dan ini guys ya, ini membuktikan guys ya, bahwa sekte cerita kriminal bisa diceritakan dari dapur. Dari dapur. Hebat Hirotada, keren banget ya. Nah ini guys ya. Jadi kamu bisa cek ya, dua channel ini, Hirotada sama Rizka Wadiono ya kan, bisa jadi referensi kalau lu pengen bikin semacam ini juga. Again, tapi ini kembali ke diri lu sendiri ya. Lu tuh suka nggak ya ngomongin cerita-cerita kayak gini? Atau memang lu orangnya juga kepo ya kan? Nah itu menurut gua penting banget, karena pembawaan dari elunya itu lebih penting dibandingkan ceritanya. Karena kalau misalnya ceritanya udah heboh, tapi lu bawainnya juga kayak nyantai, elunya nggak menarik, itu ya nggak menarik. Bener kan ya? Jadi ini pembawaan dari si hostnya itu penting banget, dan ini bisa bikin channel lu cepet sukses ya. Ini cocok lah buat lu yang memang sering cerita ya. Siapa yang sering cerita di sini? Langsung kasih like sekarang ya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh ya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, 3 tipe kreator yang bakal viral di YouTube, Instagram, TikTok tahun ini adalah ini guys ya. Kreator yang ngomongin tentang tabir mistis. Pak, itu bukannya udah lama Pak? Iya, oke. Tapi sekarang nih ya, menurut gue ya, yang namanya orang Indonesia itu hobi. Ya kan, orang Indonesia tuh percaya yang kayak gini-ginian. Jadi, menurut gue ini tetap ripe, tetap ranum, tetap gurih ya kan buat teman-teman bikin channel model kayak gini. Yang menarik di sini menurut gue ya, yang belum ada, yang belum gede banget, gue lihat kayaknya belum ada di TikTok guys ya. Oke, ataupun juga mungkin karena TikTok nggak bisa ngomong terlalu panjang ya kan, tapi sekarang ya kan TikTok itu bisa, Facebook juga bisa lo guys. Iya guys, serius ya kan. Facebook Pro itu gue dengar-dengar juga lumayan hasilnya ya. Nanti next time gue ajarin ya. Ada yang mau gue ajarin nggak? Kalau yang mau ajarin langsung kasih like sekarang ya guys ya. Buruan kasih like sekarang. Oke, Pak mau dong komen ya kan. Mau diajarin FB Pro ya kan. Nanti gue akan sharing-sharing sedikit tentang itu. Oke. Nah contoh-contoh yang gue kasih ini di sini adalah contoh-contoh yang YouTuber yang menurut gue lebih tergolong baru. Ada banyak yang senior ya kan. Tapi gue nggak bahas ya kan karena yang senior udah terlalu gede menurut gue. Dan gue kemarin sempat dikasih intip ya kan, penghasilan dari yang senior ya, aduh gue sampai kaget guys, ngiler guys, oke, makanya kepengen juga. Cuma sayangnya gue sendiri nggak terlalu hobi ngomongin mistis. Jadi kalau lu hobi, lu seneng, memang lu penasaran, kepo banyak tentang ini cocok buat lu. Ini yang pertama guys, namanya Putri Erika. Putri Erika 2627. Kenapa namanya gitu Putri Erika 2627? Kemudian ini juga nggak diatur ya kan, aduh please lah, tolong diatur ya kan. Sayang gitu ya, tulis gitu Putri Erika cerita mistis apa kayak gitu, mestinya lebih ramai ya kan. Tapi begitupun ya kan, dia tetap ramai, begitupun ya
meskipun seperti ini tetap aja dia rame ya. Ini keren ya guys ya. Kalau lu lihat ya. Nih ya, 30.000 ditonton 6 hari lalu guys, 13 hari lalu, 2 minggu lalu. Jadi seminggu sekali kayaknya dia ngupload. Sayang banget ya Putri Erika ya. Kalau misalnya kamu ngupload misalnya seminggu 2 kali aja atau seminggu 3 kali aja, gua rasa lu bisa jauh lebih cepet. Karena kelihatan di sini 191 view per hour ya kan. Ini menurut gua oke ya. Tapi dia menarik nih ya. 424.000 ditonton 3 minggu lalu. Main prosotan di waterpark terbengkalai. Oh, ini niat guys, Putri Erika ini ya. Dia sampai ke tempatnya loh guys ya. Tuh ya, secara singkat aja gini ya. Oke, main prosotan tempat terbengkalai, coba lihat. Putri, bisa. Katanya salah satu dari temennya Ayu tuh ngeliat kalau Ayu tuh kayak ditarik gitu loh. Put, itu bawahnya sumpah, bawahnya itu udah bolong. Tolong gak lucu. Tiga. Asli guys, cerita hal horor di tempatnya. Wah, ini gue acungin jempol sih, ya, gue acungin jempol ya. Tapi nggak tahu bener tahu nggak ya. Tapi anyway, dia ini niat ya, karena sampai ke tempatnya guys. Oke, jadi makanya dia seminggu sekali doang bisanya. Oke, menurut gue acungin jempol ya. Jadi teman-teman kalau mau support Putri Erika silahkan ya. Kalau gue lihat di sini, menurut gue yang menariknya adalah dia bukan cuma cerita ya guys ya, memang praktek dia ya. Dia di tempatnya, di jalan-jalan, dia ini ya. Coba kita lihat yang lain ya, oke. Jadi Putri Erika ini emang niat nih kalau bikin nih. Siang, biar kalian tuh lihat dengan jelas. Ya, tapi meskipun nggak tahu ini tempat realnya apa enggak, but anyway, gue acungin jempol untuk keniatannya ngebikin. Karena biasa kan yang lain kan cuma duduk dan ngomong doang ya, itu aja udah oke ya kan. Apalagi dengan dia ke situ mestinya lebih oke ya. Makanya gue bilang Putri Erika ini kamu coba diperbaiki dulu ini profilmu ya kan biar lebih heboh lagi ya kan. Dan ya macam-macam lah ini ya. Tapi kalau dari segi pengambilan ininya gue acungin jempol ini nggak gampang ya. Oke. Nah, ini Putri Erika ya. Next ada satu lagi guys. RJL5. Ada yang tahu RJL5? Nah, ini lebih profesional nih ya. Bukan profesional ya, mungkin udah lebih lama dari Putri Erika ya, dibikinnya modelnya kayak gini. Tapi dia bikinnya modelnya duduk aja nih, model kayak podcast dia ngomongnya. Ya, kita lihat ya di sini ya. Wah, ini yang nonton nggak main-main guys. 2.000, 1.000. Per hari ini loh guys ya. Sehari lalu aja yang nonton udah 152.000 guys. Ini 344.000 yang nonton 4 hari lalu, 6 hari lalu. Nah ini ya, 2 hari sekali nguploadnya. Makanya gue bilang ya, salah satu strategi konten ya kan supaya cepet juga. Lo mesti ngupload lebih sering guys ya. Loh kok Bapak nggak lebih sering? Ya karena gue sibuk, gue punya banyak channel ya guys ya. Tapi intinya ya kan kalau lo di YouTube mau lebih rame sekarang, mesti lebih sering ngupload. 2 hari sekali menurut gue ini cocok banget ya, kelihatan nih rame. Apalagi topik-topiknya tuh menarik seperti ini ya. Coba kita tonton aja ini ya. Tanya lebih seru, lebih menegangkan. Selain cantik, ternyata Ratu itu juga punya kesaktian mandraguna. Sama temen-temennya, akhirnya pada ditepukin tuh. Wah gila, hebat banget lo guys. Ya lagi jalan-jalan. Jadi ini diceritain sendiri, ditambah dengan AI ya guys ya. Oke, tuh modelnya kayak gini ya. Oke sih menurut gua. Ayahnya Agas itu pernah ngomong kalau ada satu sosok wanita cantik tuh lagi diberkain seumur hidup sama Agas. Beda, jatuhnya terlentang dan tubuhnya terbujur kaku. Wow, oke. Penasaran kan? Bahkan sekarang udah dapat endorsan guys, oke. Endorsan pengantin setan, iyalah. Yang nonton segini banyak, wajar bisa dapat endorsan ya. Ini guys keren guys ya. Nah, jadi modelnya tuh mistis-mistis ya guys ya. Semuanya satu ini. Jadi mistis sama kriminal tuh beda ya guys ya. Kalau kalian lihat, nanti next ya. Mistis sama kriminal itu tidak sama. Nah, terserah kamu mau pilih yang mana, ya kan dua-duanya oke. Tapi stay in one lane, ya nggak bisa nyampur-nyampur terlalu jauh menurut gua. Ya, menurut lu sendiri gimana? Asik apa enggak? Ya, coba lihat ya 3 tipe kreator ini yang di tahun ini menurut gua bisa rame. Kalau misalnya lu pindah haluan atau lu bikin channel baru dan sukses, jangan lupa komen ya. Oke, langsung komen sekarang.